Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bab 3 tentang teks eksposisi. Selamat belajar. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang pandangan, gagasan, pendapat, opini, serta dilengkapi fakta pendukung untuk lebih meyakinkan halayak. Jadi intinya teks eksposisi itu lebih kepada memaparkan tentang suatu hal. Unsur utama teks eksposisi itu ada gagasan dan fakta. Gagasan itu lebih dikenal dengan ide atau pendapat. Isinya berupa saran, penilaian, dorongan, dan bujukan. Nah, yang kedua fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Fungsi fakta pada teks eksposisi berfungsi untuk memperkuat gagasan supaya halayak lebih percaya dan lebih yakin pada yang ditulisnya. Pola pengembangan teks eksposisi ada umum ke khusus, khusus ke umum, ilustrasi, dan perbandingan. Umum ke khusus ide pokok ada di awal paragraf. Nah, di sini pada teks tersebut dinyatakan hal-hal yang umum, baru setelah itu diikuti bagian-bagian khusus. Nah, sementara khusus ke umum pernyataan khusus di awal paragraf dan bagian akhir berupa simpulan. Nah, ilustrasi berfungsi membuktikan pendapat supaya halayak lebih percaya dengan yang ditulisnya. Perbandingan berfungsi untuk membandingkan sesuatu hal, baik dari segi persamaan maupun perbedaan. Menyimpulkan teks eksposisi. Sebelum menyimpulkan, kita harus paham dulu apa itu gagasan umum, gagasan penjelas 1, gagasan penjelas 2, dan seterusnya. Gagasan umum hanya ada satu pada teks eksposisi, sementara gagasan penjelas itu bisa lebih dari 2, bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 3, tergantung bagaimana seberapa banyak penjelas yang ada pada teks tersebut atau seberapa banyak paragraf yang ada pada teks tersebut. Nah, gagasan umum ini biasanya berada di awal paragraf yang berfungsi sebagai ide pokok. Sementara gagasan penjelas ini menjelaskan bagian-bagian khusus atau bagian-bagian dari gagasan umum tersebut. Contoh gagasan umum. Taman itu penuh dengan bunga. Gagasan umumnya, bagian umumnya adalah bunga. Nah, hal ini karena bunga masih bersifat umum, masih bisa dijelaskan, masih ada bagian-bagian dari bunga, masih ada jenis-jenis dari bunga. Selanjutnya kita buat contoh gagasan khusus. Tadi gagasan umumnya, hal bagian dari gagasan umum adalah bunga. Nah, gagasan khususnya kita ambil contoh bunga melati berwarna putih. Nah, bunga melati merupakan jenis bunga. Jadi ini bagian penjelasnya, khususnya. Bunga mawar memiliki duri, bagian khususnya adalah bunga mawar. Seperti itu. Struktur teks eksposisi ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Tesis ada di bagian awal, yaitu untuk mengenalkan isu yang sedang terjadi, isu yang akan diangkat, dan mengenalkan masalah dari isu itu apa, serta pandangan penulis terhadap isu dan masalahnya. Rangkaian argumen berisi tentang pendapat dan fakta. Di rangkaian argumen ini bukan hanya pendapat penulis, tetapi pendapat dari tokoh yang lain juga, tetapi disertai fakta untuk meyakinkan. Nah, penegasan ulang ada di bagian terakhir yang berupa simpulan dan rangkuman dari rangkaian isi teks tersebut. Jenis paragraf berdasarkan gagasan umum ada deduktif, induktif, dan campuran. Nah, kalau deduktif, gagasan utamanya berada di awal paragraf, terletak di kalimat pertama atau sebagai kalimat utama. Gagasan induktif, dia berada di akhir paragraf berupa simpulan. Biasanya ditandai dengan kata dengan demikian, jadi, maka, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. Sementara yang campuran adalah ide pokoknya ada di awal dan ada di akhir paragraf. Ciri kebahasan digunakan yang pertama menggunakan kata teknis atau peristilahan. Kita ambil contoh istilah dalam dunia pendidikan, ada kurikulum, ada ranking, ada nilai, ada raport, dan sebagainya. Nah, yang kedua menggunakan kausalitas. Kata hubung kausalitas ini kata hubung yang menunjukkan sebab akibat, biasanya menggunakan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, karena, sebab, maka, jika. Nah, yang ketiga kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata yang menunjukkan melakukan sesuatu dengan kata kerjanya menggunakan imbuhan me, ber, atau kita ambil contoh berlari, menyapu, disapu,
Nah, kata perujukan itu kata yang digunakan untuk merujuk sesuatu. Kita ambil contoh, merujuk pada, berdasarkan pada. Nah, selanjutnya kata persuasif. Kata persuasif ini adalah kata yang menunjukkan untuk mendorong seseorang, mengajak seseorang melakukan sesuatu, menghimbau. Biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata yang menggunakan akhiranlah, seperti bergabunglah dengan kami, bersihkanlah rumah kita. Nah, itu adalah contoh dari kata persuasif. Ciri kebahasaan teks eksposisi pun ada makna denotasi dan konotasi. Makna denotasi itu adalah makna yang sebenarnya yang sesuai makna yang ada di kamus. Contoh, kue itu manis berarti kue itu rasanya manis. Makna konotasi adalah makna kiasan, artinya bukan makna yang sebenarnya. Kita ambil contoh, senyuman gadis itu manis, bukan berarti senyumannya berasa manis, tetapi senyumannya terlihat cantik. Ini adalah contoh teks eksposisi ya. Sistem pendidikan Indonesia saat ini mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut berhubungan dengan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia. Nah, di kalimat pertama ada kata suatu perubahan. Nah, ini merupakan gagasan umum, dan di kalimat kedua perubahan tersebut dijelaskan lagi. Nah, ini merupakan gagasan penjelas. Nah, lanjut, bagian kedua adalah argumentasi atau rangkaian argumen yang isinya merupakan pendapat-pendapat dan fakta. Nah, ini pendapat-pendapatnya. Nah ya, Musli Klaim selaku wakil Menteri Pendidikan Kebudayaan berpendapat. Nah, di bagian pendapat ini banyak sekali pendapat-pendapat yang diutarakan baik oleh penulis maupun oleh yang lainnya sebagai bahan acuan. Nah, di bagian yang ketiga ini adalah penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan simpulan dan rangkuman. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan tentang teks eksposisi. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian pahami. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, pakai masker, tetap di rumah, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.